Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertemakan Tokopedia Data Breach Expose Vulnerability of Personal Data. Tugas ini disusun oleh Ahmad Agung dan saya sendiri Arif Hidayat. Ada juga M. Deni Setiawan, ada Rian Antori, ada Surono, dan yang terakhir ada Yoga Suara. Sini ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian data breach, yang kedua ada profil Tokopedia, yang ketiga ada kronologi kejadian, yang keempat hasil peretasan, yang kelima ada tanggapan Tokopedia, yang keenam ada tanggapan pemerintah, yang ketujuh ada payung hukum, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, untuk materi pertama ini pengertian data breach. Data breach adalah rilis informasi aman atau pribadi atau rahasia yang disengaja atau tidak disengaja ke lingkungan yang tidak terpercaya. Istilah lain untuk fenomena ini termasuk pengungkapan informasi yang tidak disengaja, kebocoran data, kebocoran informasi, dan juga tumpahan data. Ini ada profil Tokopedia. Apa sih profilnya? Di sini Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, pengguna Tokopedia berjumlah lebih dari 90 juta pengguna dengan 4.700 karyawan. Dan di sini ada kronologi kejadian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kronologi kejadian. Kasus pencurian data ini pertama kali dibeberkan oleh akun @underthebreach di Twitter pada 2 Mei 2020. Dalam laporan itu, ia menyebutkan hacker berhasil mencuri alamat email, password hash, dan nama pengguna. Password hash adalah sebuah enkripsi password yang menyamarkan password asli pengguna. Sehari kemudian, akun yang sama melaporkan temuan lainnya bahwa ada total 91 juta pengguna Tokopedia yang dijual di situs Reddit Forum. Dengan laporan ini berarti ada tambahan 76 juta data pengguna Tokopedia yang dimiliki oleh peretas. Data tersebut dijual di pasar gelap internet dengan harga $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 75,8 juta. Hasil peretasan. Yang pertama yang berhasil diretas ada nama, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat email. Yang keduanya yang gagal diretas adalah ada password, akun pengguna, dan data keuangan. Ya, tanggapan Tokopedia. Tokopedia memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OPPO di Tokopedia tetap terjaga keamanannya. Ujar Nuraini Rozak, VP of Corporate Communication Tokopedia dalam keterangan pers Minggu 3 Mei 2020. Tanggapan pemerintah. Atas kebocoran data ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Fred telah meminta pengelola platform digital Tokopedia melakukan investasi internal. Hal itu ditujukan untuk memastikan dugaan data breach pada platform marketplace itu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan data pengguna. Ya, selanjutnya payung hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Payung hukum. Saat ini penanganan kasus kebocoran data Tokopedia
ditangani oleh pemerintah melalui peraturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan masih bersifat administratif saja, belum ada sanksi denda yang bisa memberikan efek jera kepada perusahaan atau platform terkait. Kemudian, apa kabar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Namun, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah dibahas dari tahun 2016 hingga saat ini masih dalam pembahasan antara Komisi 1 DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Berikut ini adalah contoh beberapa kasus pelanggaran data yang terjadi pada akhir-akhir ini. Yang pertama di 2016 di Facebook, yaitu Cambridge Analytica atau CA diduga terlibat dalam kebocoran data kurang lebih 50 juta pengguna Facebook. Data tersebut diduga digunakan untuk mempengaruhi pengguna Facebook untuk memilih Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat. Yang kedua, Gojek masih di tahun yang sama, di 2016, yaitu celah keamanan dibeberkan, data dan histori pengguna berhasil diambil oleh hacker asal Indonesia. Di 2019, Bukalapak 13 juta data pengguna dicuri oleh hacker asal Pakistan dan dijual di dark web. Kemudian yang baru-baru ini Tokopedia 91 juta data pengguna dicuri dan dijual di dark web. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dan saran. Yang pertama di sini ada kesimpulan ya. Kesimpulannya ialah tindak kejahatan internet akan selalu ada dan tidak dapat dihilangkan. Kehati-hatian dari para pengguna internet mutlak diperlukan supaya bisa mengurangi resiko terhadap tindak kejahatan tersebut. Di sisi lain, kehadiran pemerintah dalam mengayomi warganya sudah sangat mendesak. Undang-Undang ITE saat ini dirasa belum cukup untuk melindungi data pengguna dari ancaman penyalahgunaan data. Undang-Undang Data Pribadi yang sudah dirancang sejak tahun 2016 sebaiknya segera diselesaikan. Selanjutnya ada saran. Berikut ini tips untuk mengurangi resiko dari peretasan data maupun data breach, khususnya ketika menggunakan layanan toko online. Yang pertama yaitu ganti password secara berkala dan tidak menggunakan password yang sama untuk beberapa akun. Yang kedua ada aktifkan autentikasi 2 faktor untuk pengamanan tambahan. Yang ketiga, tidak menyimpan informasi perbankan secara otomatis pada sistem transaksi. Yang keempat, periksa aset seperti uang elektronik yang tersimpan pada platform online. Dalam kurung ada e-commerce, dompet digital. Lalu setelah itu segera laporkan ke penyedia layanan jika terdapat kejanggalan. Selanjutnya ada hindari menggunakan wifi publik saat bertransaksi online. Yang keenam ada lengkapi keamanan perangkat yang digunakan untuk transaksi seperti HP, laptop, desktop dengan menggunakan kunci otomatis, pattern, sidik jari maupun sistem keamanan lain untuk menyulitkan akses apabila hilang atau dicuri pihak yang tidak berkepentingan. Yang terakhir, lakukan pengecekan apakah email kita pernah diretas oleh hacker di beberapa situs berikut. Thanks for your attention. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami sekelompok mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.